pasar modal. Pasar modal adalah tempat jual beli saham. Penelitian pasar modal ini banyak dipahami masyarakat awam, padahal kegiatan di capital market nggak cuma jual beli saham. Di Indonesia Capital Market cuma ada satu, yaitu Bursa Efek Indonesia atau BI. Terus beberapa definisi mengenai pasar modal diantaranya adalah pasar yang dikelola secara terlegalisir dengan aktivitas perdagangan surat berharga seperti saham, obligasi, option, warrant, right dengan menggunakan jasa perantara yaitu komisioner dan underwriter. Terus yang kedua ada fungsi pasar modal. Di sini fungsi pasar modal itu ada 6. Yang pertama ada sarana penambah usaha. Bagi perusahaan, capital market bisa jadi sarana tambahan modal usaha. Caranya dengan lepas saham ke publik atau memberikan surat utang alias obligasi. Terus yang kedua ada sarana pemerataan pendapat. Di sini diharapkan capital market bisa berdampak pada pemerataan pendapatan. Contohnya yaitu pembagian dividen alias keuntungan perusahaan kepada pemegang saham atau penjual saham yang sudah dimiliki. Terus yang ketiga ada sarana peningkatan produksi. Tambahan modal yang didapatkan lewat penerbitan obligasi atau IPO saham tentunya bakal menambah kesehatan keuangan perusahaan. Yang keempat ada sarana menciptakan lapangan kerja. Pada pasar modal mendorong perkembangan industri lain, maka nggak heran jika adanya pasar modal berdampak positif pada lapangan kerja baru. Terus yang kelima ada meningkatkan pendapatan negara. Dividen yang dibagikan kepada pemegang saham akan dikenakan pajak pemerintah. Makanya masukan pajak bisa bertambah sering. Kinerja emiten yang semakin membaik. Terus yang keenam atau terakhir itu ada indikator atau perekonomian negara. Aktivitas dan volume transaksi capital market suatu negara bisa menjadi indikator perekonomian negara semakin tinggi. Berarti kegiatan bisnis di negara tersebut berjalan baik. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai macam-macam pasar modal. Macam-macam pasar modal itu ada 4. Yang pertama, pasar perdana atau primary market. Pasar perdana adalah tempat di mana perusahaan pertama kali menjual saham atau obligasi ke masyarakat. Nah, biasanya disebut juga penawaran umum perdana. Pada tahap ini, uang dari investor masuk langsung ke perusahaan untuk modal usaha. Misalnya, ada sebuah perusahaan yang baru go publik dan menawarkan sahamnya untuk pertama kali ke publik. Selanjutnya ada pasar sekunder atau secondary market. Nah, di pasar sekunder ini, saham yang sudah dijual oleh pasar perdana itu bisa diperjualkembalikan. Transaksinya terjadi antar investor, jadi uangnya itu tidak masuk lagi ke perusahaan. Nah, pasar ini juga aktif setiap hari bursa dan dikenal lewat tempat seperti Bursa Efek Indonesia atau BEI. Nah, contohnya ada investor A menjual sahamnya ke investor B melalui aplikasi sekuritas. Selanjutnya ada pasar ketiga atau third market. Nah, pasar ketiga adalah transaksi efek yang terdapat di bursa, tapi dilakukan di luar bursa. Biasanya dilakukan oleh investor institusi besar melalui perantara seperti broker atau dealer. Tujuannya ini bisa untuk mendapat harga yang lebih kompetitif atau menjaga kerahasiaan transaksi. Contohnya, perusahaan asuransi besar beli saham lewat broker, tapi nggak lewat sistem bursa seperti BI. Untuk yang terakhir ada pasar keempat atau fourth market. Pasar keempat ini adalah tempat di mana investor besar saling berinteraksi langsung tanpa perantara broker ataupun bursa. Nah, biasanya dilakukan melalui sistem elektronik internal antar lembaga keuangan. Pasar ini jarang diketahui oleh publik karena sifatnya lebih eksklusif dan rahasia. Contohnya di mana ada dua dana pensiun besar saling tukar saham langsung lewat sistem mereka sendiri. Selanjutnya ada peranan pasar modal. Nah, peranan pasar modal ini bisa dilihat dari 5 aspek. Yang pertama, tempat interaksi pembeli dan penjual saham, di mana pasar modal berperan sebagai fasilitas yang mempertemukan pembeli dan penjual untuk menentukan harga saham atau surat berharga lainnya.
memberi peluang untuk mendapatkan keuntungan atau return, di mana pasar modal memberi kesempatan pada investor untuk mendapatkan hasil dari investasi mereka, misalnya lewat dividen atau kenaikan harga saham. Nah, hal ini juga mendorong perusahaan untuk berkinerja lebih baik agar investor tetap tertarik. Yang selanjutnya itu ada mempermudah investor menjual kembali investasinya. Nah, jadi salah satu keunggulan pasar modal adalah sifatnya yang liquid. Artinya, investor bisa menjual saham atau surat berharganya itu kapan saja. Kalau mereka butuh dana cepat atau ingin ambil keuntungan, bisa langsung jual di pasar sekunder. Yang keempat, ada mendorong partisipasi masyarakat dalam ekonomi. Jadi, lewat pasar modal, masyarakat umum bisa ikut berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi, tidak hanya menyimpan uang di bank. Dengan membeli saham perusahaan go publik, kita bisa ikut memiliki bagian dari perusahaan besar. Untuk yang terakhir, ada mengurangi biaya informasi dan transaksi. Jadi, pasar modal itu menyediakan informasi yang lengkap, akurat, dan terpercaya tentang perusahaan, harga saham, serta laporan keuangan. Bayangkan, kalau semua informasi itu harus dicari sendiri, pasti mahal dan repot. Jadi, pasar modal membantu investor membuat keputusan yang lebih efisien dan hemat biaya. Karakteristik pasar modal. Karakteristik pasar modal yang pertama ada sarana pendanaan jangka panjang. Pasar modal menyediakan fasilitas bagi perusahaan dan pemerintah untuk menciptakan atau memperoleh dana jangka panjang melalui penerbitan efek seperti saham dan obligasi. Yang kedua ada memiliki resiko dan imbal hasil. Investasi di pasar modal memiliki potensi keuntungan yang tinggi, namun juga disertai resiko tergantung pada jenis efek dan kondisi pasar. Yang ketiga ada likuiditas tinggi. Pasar modal memungkinkan investor untuk membeli dan menjual instrumen keuangan dengan mudah, menciptakan likuiditas bagi para pemegang efek. Yang keempat ada transparansi informasi. Emiten di pasar modal mewajibkan untuk menyampaikan laporan keuangan dan informasi material lainnya secara detail untuk menjaga kepercayaan investor. Yang terakhir ada diatur oleh otoritas resmi. Di Indonesia, pasar modal diawasi oleh OJK untuk menjaga integritas pasar dan melindungi investor. Yang selanjutnya ada struktur pasar modal. Struktur pasar modal yang pertama ada pelaku pasar modal yang terdiri dari emiten. Perusahaan atau emiten yang menerbitkan efek. Yang kedua ada investor. Investor itu individu atau institusi yang membeli efek sebagai bentuk investasi. Yang ketiga ada perantara pedagang efek atau PPE, seperti perusahaan sekuritas bertindak sebagai penghubung antara emiten dan investor. Yang keempat ada manajer investasi. Manajer investasi mengelola dana investor melalui produk investasi seperti reksadana. Yang kelima ada lembaga penunjang, termasuk kustodian, wali amanat atau biro atau administrasi efek dan lain-lain. Struktur yang kedua ada instrumen pasar modal, terdiri dari saham. Saham bukti kepemilikan terhadap suatu perusahaan. Yang kedua ada obligasi, surat utang atau jaksa panjang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah. Yang ketiga ada reksadana, kumpulan dana dari investor yang dikelola oleh manajer investasi. Derivatif yaitu instrumen turunan dari aset lain seperti opsi dan futures. Struktur yang ketiga ada bursa efek. Bursa efek tempat perdagangan efek berlangsung di Indonesia dikelola oleh Bursa Efek Indonesia atau BEI. Struktur yang keempat ada lembaga pengawas dan regulator yang terdiri dari satu, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang mengatur dan mengawasi aktivitas di pasar modal. Yang kedua ada Kustodian Sentral Efek Indonesia, yaitu menyimpan dan menyelesaikan transaksi efek. Yang ketiga ada
tentang pasar modal dalam perspektif Islam. Pasar modal dalam perspektif Islam merupakan suatu kegiatan ekonomi yang berpedoman pada prinsip-prinsip syariah. Meskipun pasar modal tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Quran dan hadis, ia termasuk dalam kajian ijtihadi. Jadi ada beberapa poin terkait status hukumnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan prinsip syariah. Kegiatan transaksi di pasar modal harus mengikuti ketentuan syariah yang mencakup larangan terhadap paksaan, penipuan, dan ketidakpastian. Dalam surat An-Nisa ayat 29, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan pentingnya keadilan dalam bertransaksi. Yang kedua ada pendapat para ulama. Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa seluruh kegiatan perekonomian diperbolehkan kecuali secara eksplisit atau dilarang. Oleh karena itu, pasar modal dapat dilaksanakan selama tidak bertentangan dengan syariat. Yang ketiga ada pasar modal Islami. Sofyan Sabri Harahap menekankan bahwa pasar modal Islami harus melibatkan surat berharga yang sesuai dengan syariah, dan perusahaan yang terlibat tidak boleh mengandung unsur penipuan, riba, atau praktik tidak jujur lainnya. Yang keempat ada syirka musahamah. Dr. Kamil Musa menjelaskan bahwa syirka musahamah adalah bentuk perkongsian di mana modal dibagi menjadi saham. Abdul Aziz Al-Hayat menyatakan bahwa syirka ini diperbolehkan selama tidak mengandung unsur riba dan hal-hal yang dilarang oleh syara. Yang kelima adalah dividen dan berkelanjutan. Jadi investor dapat menikmati dividen dari perusahaan. Tetapi jika operasional perusahaan melarang prinsip-prinsip Islam, maka membeli saham menjadi haram. Jadi secara keseluruhan, pasar modal itu dapat diterima dalam Islam asalkan mematuhi prinsip-prinsip syariah dan tidak melibatkan unsur-unsur yang dilarang.